Halo, balik lagi sama gue Billy. Nah, laptop yang satu ini tuh kudu gue sebutin sampai ke nomor serinya. Karena ya beda dua huruf di belakangnya aja tuh udah memberikan prosesor yang berbeda. Satu generasi lebih tua. Ya ini tuh Asus TUF Gaming A15FA507UV. Dulu TUF itu penempatannya masih gampang karena posisinya itu ada di entry level gaming. Cocok lah buat laptop mendang-mending, buat kaum mendang-mending gitu. Nah sekarang ini segmentasinya tuh makin luas banget. Saking kreatifnya si Asus ya, TUF itu jadi diracik begini, racik begitu. Jadi luas banget, ada yang dari harganya murah, tapi sayang sih menurut gue jeroannya agak ketinggalan gitu ya. Gue juga pernah bahas laptop itu di channel ini, jadi kalian kalau mau tahu bisa cek aja langsung ya. Sampai mendekati yang premium gitu alias laptop udah high lah, karena harganya itu cuy yang udah lebih mahal dari laptop ROG gue yang dulu, which is itu tuh Strix Hero 3. Nah laptop TUF itu tuh udah di harga 29 jutaan, sedangkan laptop ROG gue tuh masih di kisaran dulunya 24 jutaan gitu deh. Jadi hal ini juga mendorong posisi si ROG jadi berada di laptop premium sampai super premium, yang mana dulunya kan ROG nggak di situ gitu, masih ada yang ya middle high gitu, udah high tapi posisinya masih middle lah, nggak sampai premium. Nah sampai sekarang ini sih menurut gua harganya udah nggak ada yang ngotak lah. Dan buat entry level gamingnya sendiri, sampai si Asus akhirnya bikin lini baru lagi, yaitu V16 yang saringan kopi itu. Nah, mungkin laptop yang itu bakalan cocok lah buat dimendang-mendingin. Intinya sih posisi TUF ini sekarang udah bener-bener jadi TUF ya. Udah nggak budget friendly lagi. Yang mana yang satu ini nih udah dibanderol di harga 23.429.000. Dan itu masih datang dengan satu keping RAM doang. Ya, untuk memberi gambaran ya, gimana performanya kita bakalan tes apa adanya out of the box nih. Jadi kalian juga bakal tahu gimana performanya yang kalian dapat dengan harga segitu tanpa penambahan RAM lagi, karena RAM DDR5 ya harganya masih ya lumayan lah ya. Oke, kita memulai pembahasan laptop ini dari spek layarnya. Dia tuh menggunakan yang 15,6 inch IPS level, resolusinya di Full HD 1080p. Aspek rasionya masih yang klasik 16:9. Sudah 100% sRGB, aman nih kalau mau dipakai buat content creation. Refresh rate-nya ada di 144 Hz. Sayangnya untuk response time-nya gua nggak nemu informasinya. Dia sendiri sudah support G-Sync, Max-Switch sudah pasti ada juga di sini, dan NVIDIA Advanced Optimus. Nah, webcamnya di atas ada. Ya berhubung ini prosesor AI, jadi gua nyalain semua Windows Studio Effect-nya yang ada di sini. Nah, beginilah kualitas hasil tangkapan gambarnya yang masuk melalui webcam 720p HD kamera yang ada di laptop yang satu ini. Begini juga kualitas hasil tangkapan suaranya. Dari ini kalau gue lihat ada dua mikrofon di sini ya. Dan dari sisi faktor security kameranya di sini ada seperti biasa indikator lampu berwarna putih yang menyala di sini saat si webcamnya on, kameranya on memasukkan gambar. Udah sih dari sisi security kameranya itu aja, nggak ada privacy shutter di sini. Ya namanya juga laptop gaming lah ya. Buat keyboardnya sendiri di sini tuh gue demen ya, karena dia tuh memberikan yang full size keyboard gitu. Memang di ukuran segini masih bisa muat lah kalau kita mau menempatkan full size, tapi ada juga laptop yang 16 inch alias laptop gue itu yang sudah tidak memberikan numpad. Sayang sih, gue demen sih lengkap ada numpad gitu ya. Jadi kalau kita mau ngitung-ngitung gimana atau pakai nomor-nomor tuh lebih gampang lah. Nah untuk backlit-nya sendiri dia RGB satu zona, 3 tingkat kecerahan. Ngetiknya nyaman ya, laptopnya Asus memang udah nyaman-nyaman kalau dipakai ngetik ya. Yang Asus biasa aja udah nyaman, apalagi udah ke TUF gini. Nah buat trackpadnya ini aman lah. Nah baru kita ke spek jeroannya, yang mana speknya dia menggunakan AMD Ryzen 9 8945H. Untuk GPU-nya dia menggunakan RTX 4060, NPU-nya dia AMD XDNA up to 16 TOPS. RAM-nya dia menggunakan DDR5 16GB single channel, atau lebih tepatnya mungkin disebutnya single slot ya. Masih ada satu ekstra slot kosong lagi.
Kenapa gua lebih menyebutnya single slot kayak gitu, karena memang agak nyaru nih di yang DDR5 itu, dia yang single slot aja tuh sudah bisa acting seperti dual channel, ya mini dual channel gitulah. Kita bisa lihat nanti perbandingannya seperti apa. Nah, untuk storage-nya sendiri dia menggunakan M.2 NVMe PCIe 4.0 sudah yang 1 TB. Nah, gue tes juga langsung di sini Crystal Disk Mark 4 kali seperti biasa. Read-nya dia dapat di 5.000-an. Sedangkan untuk write-nya dia di 2.900-an. Oke sih. Untuk bagian pendinginnya dia menggunakan 2 kipas dan 5 heat pipe. Suhu maksimal yang didapat di sini aja pas kita lagi hajar nih pakai stress test itu tuh gue cek dia ada di 54 derajatan. Itu pun di bagian atasnya sini ya. Nah, di bagian atasnya memang daerah-daerah pembuangan sih, ada di sini pembuangan sana, situ-situ gitu. Nah, sedangkan di daerah WASD-nya masih relatif aman lah, nggak aman-aman banget sih, karena dia ada di 37 sampai 39 derajatan. Di bagian tengahnya masih ada yang 40 derajatan gitu. Dan untuk stress testnya sendiri ini pas di 97,9%. Untuk storage-nya sendiri dia masih ada 1 extra slot kosong lagi. Mantap, jadi kalau misalnya kalian mau nambahin storage, dia sudah ada tempatnya. Nah, untuk speakernya dia menggunakan 2 speaker, yang mana gue sih bisa memberikan skor ya seperti biasa ya. Untuk laptop Asus memang speakernya udah lumayan oke, udah top lah. Gue bisa kasih skornya di 8/10, karena ya bassnya walaupun nggak sampai jedang-jedung gimana, tapi udah berasa, ada dynamicnya, treble-nya juga berasa, mid-nya juga oke. Untuk gaming testnya kita mulai dengan benchmark dulu, yang mana biasa kita menggunakan Final Fantasy 14 Endwalker. Itu tuh resultnya dapat di extremely high dengan skor 18.818. Nah, FPS-nya sendiri yang didapat selama pengetesan itu gue lihat ini kisaran dari 70-an sampai ke 280-an FPS. Benchmark berikutnya itu Shadow of the Tomb Raider, yang mana average FPS-nya tuh dapat di 116. Benchmark berikutnya kita gunakan Monster Hunter Wilds, game yang lagi rame saat ini, yang mana untuk average FPS-nya tuh kita dapetin di 48 FPS dengan preset high tanpa frame generation. Yang pasti sih kalau kita menggunakan frame generation, FPS-nya pasti akan lebih tinggi ya. Dan kalau misalnya mau main lebih nyaman lagi, ya turunin dikit lah settingannya ke medium gitu. Benchmark berikutnya, benchmark terakhir yang kita gunakan di sini itu Cyberpunk 2077 dengan preset high dan ray tracing ultra. Average FPS yang didapat masih lumayan tinggi ini di 81,64 FPS. Mantep lah. Berikutnya ke live testing gaming, yang mana untuk live testing ini gue langsung sebut di awal aja, semua pengetesan ini menggunakan preset yang paling rata kanan ya. Kita semua mentokin semua. Kita mau lihat gimana FPS-nya, yang mana untuk game control dia tuh dapat di 30-an sampai 40-an FPS ultra ya. Nah, untuk Star Wars Jedi Survivor di Epic itu tuh dapat di 20-an sampai 50-an FPS. Ini cuman agak aneh nih, jadi rada stutter, rada ada glitch-glitchnya gitu kalau pas gue pakai main di game ini. Game berikutnya kita pakai ngetes itu Final Fantasy 15, dan untuk FPS-nya yang kita dapetin itu tuh di 70-an sampai ke 100-an FPS, aman lah. Dan Final Fantasy 7 Rebirth, which is yang game baru juga nih. Nah, untuk game ini tuh kita dapat FPS-nya di 40-an sampai 80-an FPS. Yang mana kalau misalnya mau lebih nyaman sih, ya bisa diturunin dikit lah di preset medium gitu. Karena hasil gambarnya tetap oke juga walaupun dengan preset medium. Nah, biasa game terakhir Valorant, itu mah FPS-nya udah tura-tura ya kalau di sini. Which is didapetin di 200-an sampai 240-an FPS. Ngomong-ngomong, tadi gue udah sebut bahwa gue rada nggak gitu nyaman di game Star Wars itu karena memang rada patah-patah dikit, ada FPS drop. Kemungkinannya kalau misalnya kalian tambahin 1 keping lagi jadi dual channel, itu bisa jadi akan lebih aman lah dipakai main game ini. Pengetesan berikutnya ke content creation, yang mana seperti biasa menggunakan Filmora 9 untuk render video 5 menit 1080p 30 fps
Dia tuh makan waktu di 6 menit 31 detikan aja. Ini masih oke juga. Dan pengetesan berikutnya lagi di content creation ini seperti biasa menggunakan Blender Scene BMW, yang mana dia tuh untuk ngerendernya makan waktu di 2 menit 37 detik. Next ke synthetic benchmark, ya ngomongin angka-angka gitu. Ada yang ngerti, banyak yang enggak juga. Tapi kan nggak afdol ya kalau sebuah review itu tidak menyertakan synthetic benchmark. Yang mana kita tes menggunakan Cinebench R23 untuk ini gua run 10 kali. Dia tuh rata-ratanya gue dapetin di 16.275. Sedangkan, nah ini nih perbandingan karena begitu gue temuin, oh oke, ini slotnya baru satu nih. Gue tambahin lagi slot kedua ya. Untuk RAM-nya di slot dual slot ini, ya dual channel lah ya. Nah, itu tuh skor Cinebench R23-nya gue dapetin di 16.505. Jadi memang perbedaan untuk Cinebench R23-nya tuh nggak gitu jauh, mau menggunakan satu slot ataupun 2 slot. So ya out of the box aman lah, tapi ya tetap gue akan tetap merekomendasikan tambahinlah satu keping lagi. Kalau yang 16 GB mahal ya setidaknya tambahin yang 8 GB lah. Berikutnya ke 3D Max Steel Nomad. Dia tuh dapat skor di 2371. Port royalnya dia dapat di 6038. Untuk time spy-nya dapat di 10.915, dan yang terakhir di Fire Strike-nya dapat di 24.324. Untuk port-portnya di laptop ini lumayan lengkap juga. Karena dia tuh sudah menggunakan USB Type A 3.2 Gen 1. Biasanya kan Gen 2 ya, zaman sekarang ya ini masih Gen 1, tapi oke kok, no problem. Nextnya USB Type-C 3.2 Gen 2, ini tuh udah support DisplayPort, Power Delivery, dan juga G-Sync. Yang tadi gue sebutin tuh baru satu Type-C ya, karena di sini kan kelihatan ada 2 Type-C, yang mana Type-C yang satunya itu merupakan USB 4, dan itu support DisplayPort. Di sini memang sebaiknya USB 4 ya jangan dipakai power delivery lah, sayang masa USB 4 dipakai ngelistrik doang. Persolokan berikutnya itu HDMI 2.1 FRL. Nextnya combo audio jack, dan masih ada juga di sini port RJ45, dan pastinya ada power jack. Di sini pun untuk konektivitasnya dia menggunakan Wi-Fi 6 ya, memang belum Wi-Fi 6E atau Wi-Fi 7, tapi Wi-Fi 6 sendiri sudah lumayan mainstream lah, oke di sini udah cukup cepet juga. Dan untuk Bluetooth-nya dia menggunakan yang 5.3. Ngomongin bodinya, dia tuh menggunakan bahan sejenis metal untuk bagian belakang layarnya, dan untuk bagian dalamnya sendiri sih masih menggunakan bahan yang sejenis plastik gitu. Untuk warna atau lebih tepatnya desainnya, dia tuh ada Mecha Grey dan Jaeger Grey. Untuk beratnya, nah ini masih di 2,1 kiloan, lumayan juga ya. Dan untuk chargernya sendiri dia masih di 700 graman, lumayan lah, hampir 3 kilo itu kalau misalnya dibawa bareng-bareng. Untuk ketebalannya itu dia masih lumayan tebel, udah kayak ROG lama gua. Tapi untuk ukuran laptop gaming sih ketebalan segini ya wajar. Buat baterainya dia tuh dibekali dengan baterai 90 watt hour. Dan untuk pengetesan video playbacknya biasa diputar video YouTube dari 100% sampai tinggal sisa 15% gitu. Itu ya namanya juga laptop gaming ya. Dia tuh masih cuman dapat di angka 3 jam 49 menitan doang. Untuk online meeting selama 30 menit itu berkurangnya masih not bad juga sebenarnya kalau online meeting ini 9%-an. Buat pengecasannya dia tuh lebih mantap dari yang Asus klaim, karena Asus tuh ngeklaimnya dia perlu waktu untuk sampai ke 50% itu di 30 menit, sedangkan pengetesan gua di sini gua dari 15 sampai ke 50%-an itu dia tuh cuma makan waktu di 19 menitan doang. Dan untuk fully charge ke 100%-nya dia cuma perlu waktu di kisaran 1 jam 51 menitan aja. Kesimpulan gue buat laptop yang satu ini, dia tuh memiliki garansi 2 tahun, dan seperti biasa Asus sudah melengkapi laptop-laptopnya dengan standar military grade itu, mil STD 810H. Nah buat jeroannya sendiri sih menurut gue udah aman banget ya, mau dipakai ngapain aja sih jeroan kayak gini udah will do the job, udah mantep lah, udah aman. Untuk main game AAA pun juga ya paling game-game yang kekinian aja yang presetnya perlu diturunin, tapi
Untuk sebagian besar game lainnya sih pasti bakalan aman banget lah dimainin di laptop ini. Layarnya juga udah oke, udah aman. Cuman ya kekurangannya out of the box-nya cuma dikasih single slot RAM ya di harga yang segini. Ya, baik lagi, saran gua kalau mau aman, tambahin ekstra satu slot lagi. Invest dikit lah nambah-nambah ya, walaupun hampir 24 juta itu udah berasa. Tambah buat beli ekstra slot lagi, tambah berasa lagi. Tapi ya udahlah, investment namanya kalau laptop ya. Sedikit pelajaran yang gue dapat dari Linitaf ini ya, berangkat dari awal yang seperti apapun tidak menentukan hasil akhirnya seperti apa. Ya walaupun dia mulai dari entry level, toh saat ini pun Asus TUF ini ada di posisi yang ya udah high juga. Begitupun dengan kehidupan kita, yang mana awalnya kita start dari mana tidak menentukan hasil akhirnya nanti kita menjadi seperti apa. Ya disambung-sambungin aja lah. Ya sekian review singkat dari gue buat laptop Asus TUF Gaming A15 yang satu ini. Kalau video ini bermanfaat, boleh tolong kasih like. Untuk dukungannya tolong di subscribe, dan untuk saran dan komentar boleh tolong tulis di kolom komentar bawah. Dengan gue Billy, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye, ciao.